Baik, sebelum lanjut ke videonya, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Dewi Satriananda sebagai direktur, Nadia Azara sebagai sekretaris, Cahydayanti sebagai notula, Septiani sebagai regional Jawa Timur, Azira Regina sebagai kepala divisi humas, Mira Stewati sebagai kepala divisi riset pengembangan, Ratna Febriani sebagai divisi produksi, Gula Walia sebagai kepala divisi keuangan, Dikalian sebagai regional Jawa Barat. Pagi semuanya. Pagi. Silakan duduk. Di sini saya tidak akan banyak basa-basi. Data penjualan Krioprennya bulan ini sangat amat buruk. Penurunan tidak hanya terjadi di beberapa wilayah, tapi merata di seluruh Indonesia. Sekretaris, tolong bacakan agenda dan data headline. Agenda hari ini, yang pertama, analisis data penjualan terkini dan perbandingan dengan periode sebelumnya. Yang kedua, investigasi mendalam akar masalah, fokus pada dampak isu di masyarakat dan di media. Yang ketiga, brainstorming strategi pemulihan, taktis dan strategis. Yang keempat, pembentukan tim krisis dan alokasi anggaran darurat. Data headline, penurunan penjualan nasional mencapai 27%, tertinggi dalam sejarah perusahaan. Menurut data yang saya dapat di Jawa Barat, tepatnya di Bandung dan Bogor, penurunan mencapai 32%, melebihi rata-rata nasional. Distributor besar seperti Alfamart dan Indomart sudah mulai mengurangi stok Krioprennya karena demand yang sangat rendah. Dan di Jawa Timur, kita kehilangan 35% penjualan. Beberapa toko kecil bahkan berhenti memesan. Mereka bilang konsumen langsung menolak saat melihat kemasan Krioprennya. Baik, terima kasih. Data ini sangat mengkhawatirkan. Saya minta Ratna dan Mira, tolong jelaskan dari sisi produk dan produksi. Saya butuh penjelasan yang jujur dan detail. Setelah investigasi mendalam dengan R&D dan quality control, kami menemukan masalah yang lebih spesifik. Memang benar ada inkonsistensi seasoning di beberapa batch balado, tapi masalahnya lebih kompleks daripada itu. Kami menemukan ada sedikit perubahan pada kualitas singkong yang kami terima dari salah satu supplier utama. Singkongnya mengandung kadar air sedikit lebih tinggi dari biasanya, yang mempengaruhi tekstur dan penyerapan bumbu. Itu bukan sepenuhnya kesalahan kami. Supplier seharusnya memberikan singkong dengan kualitas yang sesuai standar. Kami sudah bekerja sama dengan mereka bertahun-tahun dan baru kali ini ada masalah. Tapi dampaknya sangat besar bagi penjualan kami. Lalu masalah ini baru terdeteksi sekarang. Kenapa tidak ada early warning system? Betul, kami di lapang yang langsung merasakan dampaknya. Konsumen marah, toko-toko kecewa, dan target penjualan kami hancur. Jangan salahkan saya, kami sudah bekerja sesuai SOP. Ini masalahnya dari supplier. Dan mungkin juga masalah ini dari marketing yang tidak bisa mengantisipasi isu dan beredar. Kami sudah melakukan yang terbaik, kami sudah mengeluarkan klarifikasi, tapi isu ini terus berkembang di media sosial. Bahkan ada beberapa akun anonim yang menyebarkan foto-foto editan yang menunjukkan Krioprennya berjamur dan berkutu. Ini jelas kampanye hitam. Cukup! Saya tidak mau mendengar kalian saling menyalahkan satu sama lain. Kita semua bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang fokus kita adalah mencari solusi, bukan mencari kambing hitam. Kita harus bekerja sebagai satu tim. Azira, tolong berikan analisis lebih detail tentang isu yang beredar. Seberapa besar dampaknya terhadap persepsi publik? Dari analisis kami, sentimen negatif terhadap Krioprennya meningkat 70% dalam 2 minggu terakhir. Isu tentang bahan pengawet dan MSG berlebihan sudah menyebar ke berbagai platform. Bahkan sudah dibahas di beberapa forum online di grup chat. Dampaknya sangat signifikan terhadap brand image kita. Baik, terima kasih. Lalu, bagaimana dampak terhadap keuangan?
Dengan penurunan penjualan seperti ini, kita berpotensi kehilangan 40% pendapatan kuartal ini. Jika tidak ada tindakan yang lebih efektif, kita bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Oke. Sekarang kita brainstorming solusi. Semua ide saya akan terima. Silakan. Saya usul kita lakukan recall untuk semua produk yang dengan batch yang bermasalah ini akan menunjukkan tanggung jawab kita kepada konsumen. Recall akan sangat mahal dan bisa memburukkan citra kita. Orang yang akan semakin yakin ada masalah dengan produk kita. Bagaimana kalau kita dapat promo besar-besaran dengan gimmick yang menarik? Misalnya, beli 2 gratis 1. Promo besar-besaran akan memangkas margin keuntungan kita secara signifikan. Kita perlu solusi yang lebih strategis. Saya usul kita buat kampanye yang menekankan transparansi dan edukasi. Kita bisa undang media dan influencer untuk mengunjungi pabrik kita dan melihat langsung proses produksi kita. Kita juga bisa menggandeng ahli gizi untuk memberikan edukasi tentang kandungan gizi periukernya. Kita juga perlu aktif merespon komentar dan keluhan di media sosial dengan cepat dan profesional. Kita harus menunjukkan bahwa kita peduli dengan konsumen. Mengundang media itu sama saja buka aib kita ke publik. Kita akan semakin diserang. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang drastis, kita akan kehilangan pasar. Promo adalah cara cepat untuk menarik kembali konsumen. Hentikan! Saya sudah cukup bersabar. Kita tidak akan menyelesaikan masalah dengan berdebat kusir seperti ini. Cukup. Saya akan mengambil keputusan. Saya akan berdiskusi dengan menulis dan sekretaris saya. Baik, Bu. Baik, setelah saya mendiskusikan dengan notulis dan sekretaris saya, untuk keputusan yang saya akan ambil akan dibacakan oleh sekretaris saya. Yang pertama, investigasi independen dan transparan. Kita akan bekerja sama dengan BPOM dan laboratorium independen untuk melakukan uji lab dan mempublikasikan hasilnya secara transparan. Selanjutnya, kampanye komunikasi terpadu dengan fokus edukasi dan transparansi. Kita akan membuat video proses pembuatan bekerjasama dengan ahli gizi dan influencer kredibel serta aktif di media sosial dengan konten edukatif. Selanjutnya, penguatan customer service dan monitoring media sosial. Tim customer service akan dilatih khusus untuk menangani keluhan dan pertanyaan konsumen. Monitoring media sosial akan diintensifikan. Selanjutnya, program customer engagement yang terukur. Kita akan mengadakan online quiz dan giveaway di media sosial untuk meningkatkan engagement dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk kita secara gratis. Saya akan menunjuk Azira sebagai ketua tim krisis yang akan berkoordinasi dengan semua divisi terkait. Anggaran darurat akan dialokasikan dari dana marketing dan akan direvisi oleh Lulu. Target kita dalam 1 bulan, sentimen negatif di media sosial harus turun 60%. Dan dalam 3 bulan, penjualan harus pulih 85%. Laporan harian dari tim krisis dan laporan mingguan dari setiap divisi harus diserahkan kepada saya. Paham? Paham. Ini adalah situasi yang sulit, tapi saya yakin kita bisa melewati jika kita bekerja sama dengan solid dan fokus pada solusi. Baik, sebelum kalian kembali ke tempat masing-masing, tolong kalian isi absen rapat kali ini terlebih dahulu.
Baik, sudah semua mengisi absennya? Sudah. Baik, sebelum kalian balik ke tempat masing-masing, saya akan menyampaikan sesuatu. Ini adalah situasi yang sulit, tapi saya yakin kita bisa melewati semua ini jika kita bekerja sama dengan solid dan fokus pada solusi. Baik, setelah rapat ditutup, kalian boleh langsung ke tempatnya masing-masing dan lanjutkan. Terima kasih, Bu. Nah, itu dia teman-teman video yang kita buat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.